Pemandangan itu akan terlihat jelas di area lapangan golf, sekaligus sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati Kehati PT Semen Padang di Kompleks Bukit Atas. Lapangan golf seluas 50 hektar itu dulu merupakan area tambang tanah clay yang telah direklamasi PT Semen Padang. Reklamasi ini pada prinsipnya adalah untuk memulihkan kembali fungsi lahan menjadi lahan bermanfaat dan juga memiliki fungsi konservasi. Semen Padang telah melakukan upaya reklamasi dalam bentuk penghijauan, taman, dan pengembangan sarana olahraga berupa lapangan golf WG hijau dan dikelilingi dengan revegetasi WG cukup padat. Di kawasan Kehati itu terdapat lebih dari 300 jenis flora. Sedangkan untuk fauna seperti mamalia sebanyak 9 jenis, aves 53 jenis, reptil 9, dan amfibia 10 jenis. Di antaranya palem kipas, palem merah, tumbuhan paku tiang, dan pakis haji. Elang ular bidok, cekakak sungai, cekakak belukar, burung madu seriganti, dan burung madu, serta rusa totol yang diadopsi dari Istana Bogor. Tidak hanya itu, ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak juga hidup dan berkembang biak di sekitaran sungai kecil yang ada di kawasan lapangan golf milik PT Semen Padang tersebut. Nah, menariknya lagi, selain flora dan fauna, di lapangan golf itu juga terdapat benda bersejarah berupa 2 meriam dan bunker Jepang. Bangunan pertahanan Jepang di Indarung ini lebih cenderung dikatakan bunker. Bangunan pertahanan ini menandakan bahwa wilayah Indarung dahulunya dianggap penting bagi Jepang, sehingga untuk mempertahankan wilayah tersebut, di bangunanlah bunker dibuat tidak hanya untuk pertahanan juga untuk pengintaian terhadap musuh. Posisi Indarung yang strategis dan padat dilalui oleh jalur perdagangan sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang, mengakibatkan kemudian Jepang mendirikan bangunan pertahanan yang mengarah ke arah laut. Kemudian ditambahkan pula meriam yang berada di atas bangunan bunker di Indarung. Uniknya, pada bunker Jepang ini terdapat meriam dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dari logo meriam berupa mahkota, yang merupakan ciri khusus dan lazim digunakan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Meriam ini dibuat pada tahun 1916, yakni pada masa Perang Dunia Pertama. Laras meriam ini sekarang mengarah ke Bukit Karangputih, arah selatan. Untuk mengoperasionalkan objek, meriam ini dapat diputar untuk mengarahkan ke target. Pada bagian bawah, poros, yang berbentuk bulat dapat diputar secara horizontal. Sedangkan untuk laras meriam dapat diputar secara vertikal. Pada bagian pangkal meriam terdapat inskripsi diperkirakan nomor register objek. Sebagai berikut, bagian pangkal 18, 322, RG, F1916, NOL 37, TQF 3 inci 20, CWTMK 3 RGF 1916 NOL 937 bagian tengah logo mahkota. Namun dalam perkembangannya diperkirakan meriam ini tetap difungsikan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Melihat keletakan objek yang berada pada tempat yang tinggi, sangat strategis, keberadaan meriam ini difungsikan sebagai pertahanan atau penjagaan objek vital, khususnya pabrik semen Padang yang mulai berproduksi tahun 1910. Pada bagian atas bangunan bunker dilengkapi dengan meriam Belanda berbahan besi, baja. Meriam berukuran tinggi 1,63 meter, panjang 3,59 meter, diameter, pangkal 42 cm, ujung 11 cm. Meriam ini menghadap arah timur, sedangkan meriam satunya lagi menghadap arah selatan. Selain itu, bangunan yang diperkirakan sebagai tempat perlindungan dan penyimpanan amunisi.